Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jumpa kembali di channel Mahaba Official. Kali ini saya akan menerangkan hadis-hadis Nabi yang bertentangan dengan golongan-golongan yang terjadi di lingkungan umat Islam sekarang ini. Nonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Jangan lupa like, subscribe channel kami dan share bagi yang bermanfaat. Dalam sejarah Islam telah tercatat adanya golongan-golongan di lingkungan umat Islam, yang antara satu sama lain bertentangan pahamnya secara tajam yang sulit untuk diperdamaikan, apalagi untuk dipersatukan. Banyak terdapat hadis-hadis yang bertalian dengan akan adanya golongan-golongan yang berselisihan paham dalam lingkungan umat Islam. Ada beberapa hadis Nabi Muhammad yang benar-benar terjadi di lingkungan kita sekarang ini. Hadis yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maka bahwasanya siapa yang hidup lama di antaramu, niscaya akan melihat perselisihan paham yang banyak. Ketika itu pegang teguhlah sunnahku dan sunnah Khalifah Rasyidin yang diberi hidayah. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gerahamu." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Tujuan hadis ini terang, bahwa akan ada perselisihan paham dalam lingkungan umat Islam. Bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam ketika melihat perselisihan itu supaya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khalifah Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua ialah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akan ada di lingkungan umatku 30 orang pembohong yang mendakwakan bahwa ia Nabi, saya adalah Nabi penutup. Tidak ada lagi Nabi sesudahku." Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Hadis yang ketiga Nabi Muhammad juga bersabda, "Akan keluar suatu kaum akhir zaman, orang-orang muda berpaham jelek, mereka banyak mengucap perkataan khairil bariyah," maksudnya ialah firman-firman Tuhan yang dibawa oleh Nabi. Iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka, mereka keluar dari agama sebagai meluncurnya anak panah dari busurnya, kalau orang ini berjumpa denganmu lawanlah mereka. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Terang dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa akan ada sekumpul orang-orang muda yang sok aksi mengeluarkan fatwa-fatwa agama berdasarkan Al-Quran dan hadis, tetapi keimanan mereka tipis sekali. Dan bahkan keimanannya keluar dari dirinya secepat keluarnya anak panah dari busurnya. Maksudnya ialah bahwa mereka banyak ngomong hadis-hadis dan Quran, tetapi mereka tidak beragama, tidak sembahyang, tidak puasa dan tidak menjalankan tuntutan agama. Hadis keempat Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Ada dua golongan dari umatku yang pada hakikat mereka tidak sangkut paut dengan Islam, yaitu kaum Murjiah dan kaum Qadariyah." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kaum Murjiah dan Qadariyah tak ada hubungannya dengan Islam, kata Nabi Muhammad SAW, nauzubillah. Hadis kelima Nabi juga bersabda, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Bagi tiap-tiap umatku ada majusinya, dan majusi umat saya ialah orang yang mengingkari takdir, kalau mereka mati jangan dihadiri pemakamannya dan kalau mereka sakit jangan dijenguk. Mereka adalah kelompok Dajjal, memang Tuhan berhak untuk memasukkan mereka ke kelompok Dajjal." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis ke-6 Nabi Muhammad SAW juga bersabda, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Telah bergolongan-golongan orang Yahudi atas 71 golongan dan orang Nasrani seperti itu pula dan akan bergolongan umatku atas 73 golongan." Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ketujuh Nabi juga bersabda, bahwasanya Bani Israel telah bergolongan sebanyak 72 golongan, dan akan bergolongan umatku sebanyak 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan ini bertanya, "Siapakah yang satu itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Yang satu itu ialah yang berpegang atau beritikat sebagai itikatku dan pegangan sahabat-sahabatku." Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ke-8 dalam kitab Tabrani, Nabi juga pernah bersabda, "Demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, akan bergolongan umatku sebanyak 73 golongan, yang satu masuk surga dan yang lainnya masuk neraka." Bertanya para sahabat, "Siapakah ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ahlus Sunnah wal Jamaah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Dan hadis ke-9 Nabi juga bersabda, "Akan ada segolongan dari umatku yang tetap atas kebenaran sampai hari kiamat dan mereka tetap atas kebenaran itu." Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari.
Demikianlah hadis-hadis Nabi yang telah diriwayatkan oleh beberapa imam. Semoga kita semua selalu beritikat kepada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Sekian pembahasan golongan-golongan dalam Islam, semoga dapat bermanfaat kepada kita semua. Jangan lupa like subscribe channel kami Mahaba Official dan share video kami bagi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.